A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita masih bisa untuk sama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang juga insya Allah penuh berkah ini, dalam rangka yaitu sama-sama kita mencari keberkahan pula dari atau dalam bentuk menuntut ilmu agama, yang mana nantinya kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin banyak pula amal yang bisa kita kerjakan. Dan semakin banyak amal yang bisa kita kerjakan, maka semakin banyak pula yang kita bisa bawa nanti sebagai bekal kita menuju ke kampung akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Ayyuhal Walad, karya daripada Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kitab yang telah kita ketahui bersama berisi untayan-untayan nasihat yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, meskipun secara khusus ya diperuntukkan untuk salah satu murid senior beliau. Namun kalau secara umum kita juga bisa mengambil istifadah. Artinya secara khusus memang diperuntukkan untuk orang tertentu, tapi karena isinya yang sangat luar biasa, yang bisa atau yang bisa dalam hal ini bisa diamalkan, bisa juga dipakai, bisa juga dijadikan sebagai pengetuk pintu hati kita. Sehingga secara lebih umum kitab ini bisa juga dimanfaatkan, dibaca dan diamalkan nantinya oleh kita semua. Karena itu, marilah sama-sama kita kembali fokus untuk melihat apa saja yang dituliskan oleh beliau dalam kitab ini, kemudian untuk kita renungi, lalu kemudian nantinya untuk kita amalkan dan kita perbaiki kehidupan kita setelah ini. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ayyuhal Walad. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas pentingnya niat bagi seorang penuntut ilmu. Karena bagaimanapun innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Artinya mungkin sesuatu itu terlihat baik, tapi kalau niatnya adalah niat buruk, maka sesuatu yang baik itu pun secara otomatis akan bernilai buruk di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau ada perbuatan yang mungkin terlihat biasa saja, hal-hal yang mungkin sifatnya ya mubah keseharian saja, tapi kalau dilandasi dengan niat yang baik, maka insya Allah akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, banyak kemudian para ulama yang menyimpulkan hal-hal yang mubah, contoh seperti misalkan makan, tidur, yang sifatnya mubah, kita boleh kerjakan, boleh tinggalkan, itu hak kita, pilihan kita. Tapi kalau dilandasi dengan niat yang baik, dengan melakukan perbuatan itu, seperti misalkan kalau kita mau makan, niatnya agar menguatkan tubuh kita sehingga kita bisa kuat belajar atau kuat beribadah. Kita tidur dengan niatan nanti bisa bangun tahajud lebih segar, lebih fresh. Maka selama tidur kita, selama makan kita, ya itu semuanya bernilai ibadah. Jadi hal-hal yang biasa, hal yang mubah, yang bahkan secara asal tidak ada dosa dan pahala di sana, tapi kalau diniatkan dengan sesuatu yang baik, maka insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hal-hal yang baik sekalipun, bahkan dalam hal ini, dalam tanda kutip, termasuk dalam rangka ibadah sekalipun, tapi niat dibaliknya adalah sesuatu yang buruk, maka tetap nanti di hadapan Allah akan dinilai sebagai sesuatu yang buruk. Kita bersedekah tapi niatnya ingin pamer kepada orang. Kita sholat ya jamaah di masjid niatnya ingin ria, ingin sum'ah. Ya tentu nanti di hadapan Allah tidak bernilai apa-apa, semuanya hilang, semuanya lebur, ya tetap dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tidak ada gunanya atau sia-sia saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu dalam konteks yang kita kaji, menuntut ilmu, kita sepakat bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang sangat mulia, suatu pekerjaan yang sangat baik, ya, hal-hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan angkat derajat orang-orang yang mencintai ilmu dan mengkaji ilmu, ya. Tetapi jangan lupa, ya, apa landasan, motivasi, dasar, niat, ya, dari mana kita menuntut ilmu itu. Ya, artinya jangan sampai kemudian kita menuntut ilmu bersusah payah pagi, siang, sore, malam, menghabiskan waktu untuk ilmu, tapi ternyata niat kita adalah untuk mencari dunia, pengen berdebat dengan orang lain, ya, atau ingin menjadi diri kita ini bisa dibanggakan oleh orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kita akan lihat semua nasihat-nasihat itu dari untayan kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, ya, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha bi takraril ilmi wa mutala'atil kutub. Ya, betapa banyak malam yang telah engkau habiskan, engkau hidupkan malam itu hanya untuk mengulangi pelajaranmu, ya, hanya untuk memutolaah kitab-kitabmu. Wa haramta ala nafsika nauma. Engkau mengharamkan untuk dirimu tidur di malam itu. Ya, jadi betapa banyak waktu yang telah kita habiskan, ya. Di malam hari kita sengaja bergadang tidak tidur. Tujuannya hanya untuk belajar, mengulangi ilmu yang sudah kita dapatkan di siang hari. Malamnya kita murojaah kembali, kita mutolaah kitab-kitab kita. Ya, la a'lamu maka nal ba'itsu fihi. Aku nggak tahu, kata Imam Al-Ghazali. Ya, apa sebenarnya motivasimu dari hal itu? Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk merenungi, gitu ya. Kita ini tentu harus dipisahkan dulu, ya. Ini Imam Al-Ghazali sudah berbicara kepada orang yang siangnya ngaji, malamnya mutolaah. Siangnya besok ngaji lagi, malamnya mutolaah. Jadi hidupnya pagi, siang, sore, malam itu dihabiskan untuk ilmu. Ya. Nah, kepada orang yang seperti ini saja, Al-Imam Al-Ghazali masih mengajak mereka itu berpikir. Kira-kira hal yang kau lakukan pagi, siang, sore, malam, semuanya ilmu, 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 ilmu. Ya, kira-kira motivasimu apa untuk melakukan itu? Ya. Nah, kira-kira kita ini pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam mutolaah lagi. Ya, tidur dikurangi, makan dikurangi, semuanya fokus belajar, 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 belajar. Kira-kira kenapa sih kita melakukan hal itu? Jadi Imam Al-Ghazali ngajak kita berpikir dulu, merenungi. Ya, tujuannya apa gitu? Memang apa yang kita incar dari kita melakukan hal itu? Ya, renungi. Mari kita renungi. Ya, in kana niyatuka ila aradid dunya wa jazaba khutamiha wa tahsila manasibiha wal mubahata 'alal aqrani wal amsal fawailun laka tsumma wailun laka. Jika sekiranya, ya, dalam perenungan kita, ya, niatmu, ya, dalam hal belajar siang sore pagi malam, tidak pernah tidur atau mengurangi tidur, mengurangi makan, yang kita hanya fokus untuk ilmu, ternyata niatnya untuk ngejar dunia saja. Karena kita tahu, oh, sepertinya kayaknya kalau dilihat sebagai orang alim, kita bisa jualan air berkah, misalkan seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Wa jazaba wa tahsila manasibiha, ingin mengincar duniawi-duniawi. Wah, saya nanti kalau jadi orang alim, belajar banyak, banyak ilmu, saya diundang ceramah kemana-mana. Ya, saya dengar ada ustadz ini, dia ceramah sekali 100 juta, satu kali ceramah 70 juta, 50 juta. Wah, ini kesempatan besar nih, peluang emas, maka saya harus benar-benar belajar sungguh-sungguh nanti supaya bisa sampai ke derajat itu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Wal mubahat alal aqran, atau ingin berdebat atau ingin merasa unggul, ya, mengungguli al aqran, saudara-saudara kita, teman-teman kita, al amsal, sepantaran kita. Ya, saya ingin merasa paling pintar dibandingkan saudara-saudara saya, ya, teman-teman sepantaran saya. Dulu saya kecil main sama teman-teman saya pengen dilihat oleh masyarakat sebagai yang paling pintar di antara mereka, sehingga saya mondok, saya ngaji, saya belajar ilmu, gitu ya. Nah, fawailul laka summa wailul laka. Kalau niatmu seperti itu, ingin mengincar dunia, ingin dibanggakan oleh orang, ya, ingin hal-hal yang tidak ada baiknya untukmu, maka sungguh celakalah engkau, celakalah engkau. Ya, artinya apa gunanya engkau mempelajari ilmu pagi, siang, sore, malam, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk keuntungan dirimu saja. Ya, kalau kita ngincar dunia kan keuntungannya untuk kita. Apa ada untungnya untuk akhirat kita, atau apa ada untungnya untuk agama ini? Kan tidak ada. Ya, kalau ingin merasa dibanggakan, ya, di tengah masyarakat,
dibandingkan dengan yang sepantaran dengan kita, bahkan mungkin yang lebih dewasa daripada kita. Apakah ada untungnya untuk agama kita? Apakah ada untungnya untuk akhirat kita? Kan tidak. Semuanya kembali hanya kepada kita di dunia ini saja, gitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan dunia yang tadi kita incar, lalu kemudian kita merasa dibanggakan, sudah dibanggakan, lalu apa yang tersisa dalam diri kita untuk kita bawa ke akhirat nanti? Nggak ada. Kita sudah mendapatkan semuanya di dunia ini, ya. Uang sudah ada, diundang ceramah 100 juta, 200 juta, 300 juta, ya, sudah punya mobil sekian, ya. Kemudian ketika kita di masyarakat sudah diagung-agungkan imam besar gitu ya. Ketika ada acara kegiatan kita diundang terus gitu ya. Nah, terus setelah kita mendapatkan itu apa? Lantas apa gitu ya? Apa sebatas itu saja yang kita incar, yang kita niatkan ketika kita apa namanya mencari ilmu itu pagi siang sore malam belajar, ya. Sungguh wailun laka, celakalah engkau, ya, celakalah bagi kita yang niatnya dari awal untuk menuntut ilmu itu pagi siang sore malam hanya untuk hal demikian saja. Nah, ingat di sini ya, tadi saya tekankan di awal, ini untuk orang yang pagi siang sore malamnya sudah belajar gitu ya, dan ternyata niat ujung akhirnya adalah untuk cari dunia, untuk cari kebanggaan, itu pun masih ada kecelakaan, ya, masih ada wailun. Gitu ya. Bayangkan bagi orang yang sudah niatnya ingin ngincar dunia, ya, ingin merasa dibanggakan di kampung di masyarakatnya, tapi belajarnya pun nggak serius, ya, pagi tidur, siang tidur, malam tidur, tahu-tahu lulus pondok ujian selesai, gitu ya. Nauzubillah min dzalik, lebih wailun lagi, ya, lebih celaka lagi dia, ya, lebih merugi lagi dia seperti itu. Tapi sebaliknya wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiba akhlaqika wa kasran nafsil ammarati bisu fatubalaka tsumma tubalaka. Tapi kalau niatmu dalam menuntut ilmu pagi, siang, sore, malam belajar itu adalah supaya syariat Nabi Muhammad SAW tetap hidup, menjaga agar syariat Nabi Muhammad SAW tetap terjaga, terus agar bisa diamalkan oleh banyak orang, orang tidak lupa dengan syariat Nabi Muhammad SAW, wa tahdhiba akhlaqika, memperbaiki akhlakmu, yang sebelumnya mungkin kita akhlaknya kurang baik, kemudian dengan banyak belajar, ya, karena ilmu dan adab itu bergandengan, semakin banyak ilmu maka semakin baik adabnya, niatnya adalah ingin memperbaiki adabnya, memperbaiki dirinya, akhlaknya, wa kasran nafsi ala ammarati bisu, kemudian juga untuk menghancurkan nafsu-nafsu, ya, ammarah bisu yang mengarah kepada keburukan, ya, karena dengan menekan diri kita untuk bersenang-senang, karena kan menuntut ilmu itu bukan suatu hal yang enak, ya, dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip bukan suatu hal yang menyenangkan, yang enak, tapi membebani sebenarnya. Kita harus belajar siang malam, ngafal ini ngafal itu, kan sebenarnya beban. Tapi bagi orang yang mungkin sudah hilang nafsu ammarah bisunya, nafsu-nafsu yang sifatnya adalah nafsu manusiawi, nafsu syaitaniyah, ya, itu akan menjadi suatu hal yang menyenangkan. Biasanya menuntut ilmu itu masih dalam tanda kutip sulit, berat, karena dalam hatinya masih pengen ini, pengen itu. Lebih baik saya main futsal, lebih baik saya ini, gitu ya, ke warnet dan segala macamnya, main PS, ketimbang saya belajar nih capek segala macam. Karena masih ada nafsu ammarah bisu dalam diri kita. Nah, dengan kita menekan itu semua, fokus belajar, merasa lelah sedikit, belajar lagi. Sehingga nanti nafsu itu lama-lama akan hilang dalam diri kita, sehingga kita merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Ya, maka itu tujuan yang baik. Maka apa yang didapatkan fatu balaka summatu balaka, sungguh keberuntungan akan engkau peroleh. Ya, keberuntungan akan engkau peroleh. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali berbicara secara khusus kepada orang yang dari pagi sampai malam, pagi lagi itu belajar. Coba renungi, ya, coba pikirkan, coba tanyakan kepada hati kita. Tujuanmu, niatmu apa? Apa niatnya untuk dunia, untuk dapat kebanggaan, atau apa? Kalau untuk dunia dan dapat kebanggaan, maka hanya kecelakaan, kerugian yang kau dapatkan. Oke lah, nanti pada akhirnya engkau dapat dunia, engkau dapat kebanggaan. Lalu apa setelah itu? Ya, tapi kalau niatmu adalah untuk menghidupkan syariat Nabi, saya tidak ingin syariat Nabi kemudian dilupakan. Harus ada orang yang mengemban fardu kifayah, karena menuntut ilmu agama dengan level yang tinggi itu adalah fardu kifayah. Dalam setiap kampung, dalam setiap wilayah itu harus ada minimal satu orang. Ya, dan saya dalam hal ini rela terjun sebagai orang yang mengambil fardu kifayah itu, menggugurkan kewajiban orang kampung saya. Maka saya nanti akan kembali menyebarkan ilmu yang saya ajarkan, yang saya pelajari tadi di pondok, saya ajarkan kepada masyarakat. Ya, berarti menghidupkan, niatnya adalah menghidupkan syariat Nabi di tengah-tengah kampung. Jangan sampai tidak ada ulama di kampung itu. Jangan sampai tidak ada orang yang ngerti agama di kampung itu. Karena kalau semuanya tidak ngerti agama, selain berarti tadi fardu kifayah nggak ada yang menjalani, maka nanti
kampung itu akan semakin lama semakin jauh daripada Islam. Ya, yang terjadi dalam kampung itu semuanya tidak berhukum lagi dengan hukum hukum Islam. Nauzubillahi min dzalik. Walaqad shadaqa man qala, maka sungguh benarlah dalam sebuah perkataan, dalam sebuah syair, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa buku wa buka uhunna li ghairi faqdika batilun. Ya, saharul uyun, begadang, ya, tidak tidur di malam hari, li ghairi wajhika, kalau tujuannya bukan karena mengharapkan ridho Allah. Jadi kita begadang di malam hari kalau bukan karena ingin memperbanyak ibadah misalkan ya, atau ingin ngaji, ingin belajar, ya, ingin menuntut ilmu, mutolaah kitab, atau hal-hal lain yang tujuannya adalah mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan apa namanya, karunia Allah, dha'iun, sungguh hal tersebut adalah sia-sia. Jadi begadang itu ya sia-sia kalau bukan karena hal yang baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya begadang janganlah begadang, kata Roma Irama, seperti itu ya. Dan memang seperti itu. Lebih baik ya kita tidur, ya, nyaman, santai, istirahat. Ketimbang apa? Ketimbang kita begadang tapi melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya atau tidak mengarah kepada kebaikan kita di akhirat, atau karena tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita begadang malam hari, tidak tidur, tapi tujuan kita atau yang kita lakukan adalah memperbanyak ibadah, memutolaah kitab, mempelajari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, maka itu semua adalah bentuk keberuntungan untuk kita, ya, suatu hal yang positif, yang bagus, tidak akan sia-sia hal yang tersebut kita kita lakukan. Dan sedihnya kita, menangisnya kita, li ghairi faktika, karena bukan, ya, karena bukan merasa kehilangan Allah, itu sebenarnya adalah, ya, nangis yang ya pura-pura, ya, hakikatnya itu hanya ya pura-pura nangis, ya, atau hanya ya tidak tidak sebenarnya. Kadang kita kan kalau kehilangan sesuatu kita merasa sedih, ya. Kadang kita merasa, aduh, saya kehilangan motor, saya kehilangan benda ini, kehilangan itu, ya, atau mungkin ada orang-orang yang kita cintai menghilang seperti itu, ya, atau dalam hal ini meninggal dunia, kita sedih, ya, banyak hal yang membuat kita bersedih, menangis. Tapi kalau semua itu, ya, nangis kita yang ditujukan bukan karena kehilangan Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya adalah batil. Ya, batil dalam arti sebenarnya itu hanya nangis sementara saja, nangis yang hanya pura-pura saja. Nangis yang hakikat nangis adalah ketika kita merasakan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis yang hakikat, sedih yang hakikat itu adalah ketika kita sudah merasa kok diri kita ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kesannya adalah seseorang yang apa namanya sangat merindukan Allah sehingga kemudian merasa dirinya, oh, selama ini saya telah terjerumus kepada kesalahan sehingga saya kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga meneteskan air mata. Nah, itulah hakikat dari menangis yang diinginkan itu sebenarnya. Ya, bukan berarti nggak boleh kalau kita kehilangan keluarga, kehilangan barang, nangis boleh. Ya, tapi itu sifatnya hanya sementara dan kita tidak boleh berlebihan. Ya, nah, tapi menangislah diri kita ini, jangan hanya menangis karena kehilangan dunia, jangan hanya menangis karena kehilangan keluarga, tapi menangislah karena kalau kita merasa kehilangan Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa sedih, merasa tidak nyaman, merasa gelisah kalau ternyata Allah jauh dari kita atau kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ayuhal walad, wahai anakku, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, hiduplah sesukamu, ya. Hiduplah sesukamu, kata Al-Imam Al-Ghazali. Fa innaka mayyitun, karena sejatinya engkau itu adalah ya seorang mayat, orang mati, gitu ya. Jadi kamu mau hidup seperti apa itu sebenarnya terserah engkau, gitu ya. Karena pada hakikatnya engkau itu adalah orang yang mati, gitu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, engkau boleh mencintai siapa saja dengan kadar cinta yang luar biasa bagaimanapun, terserah engkau. Wa innaka mufariquh, karena pada akhirnya engkau akan berpisah dengan dia. Ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan lakukanlah apapun yang kau mau. Ya, lakukanlah apapun yang kau mau, ya, karena bagaimanapun apapun yang kau lakukan nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti sebuah sindiran, ya, kepada kita, ya. Ini sudah diberikan nasihat yang baik, sudah tahu, sudah paham, dan sudah meyakini yang baik itu seperti ini, tapi kok masih melakukan hal yang tidak baik. Ya, kita tahu yang baik itu seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Kalau nggak tahu ya oke lah, masih wajar. Sekarang kita tahu yang baik itu seperti ini loh, ya. Kalau malam Ramadan itu kita sholat tarawih, sholat witir, ya. Kemudian melakukan hal-hal baik lainnya, gitu ya. Yang baik itu baik, gitu ya. Sholat itu nggak usah buru-buru, nggak usah cepat-cepat, gitu ya. Itu yang baik. Tapi kok masih kita ada yang enggan sholat, ya. Bahkan jangankan sholat tarawih, sholat fardunya saja mungkin masih ada yang bolong-bolong, ya, puasanya masih ada yang sengaja nggak puasa, gitu ya, banyak hal-hal yang buruk yang masih dilakukan padahal dia tahu itu salah. Ada yang baik, dia tahu itu baik tapi tidak dia lakukan.
Ya, nah sehingga kemudian Imam Ghazali mengatakan apa? Ya sudah kalau gitu hidup aja sesukamu, ya, karena sesungguhnya engkau adalah mayit, engkau akan mati juga, ya. Atau misalkan kita mencintai sesuatu, ya silakan cintai saja, ya. Dibandingkan cinta masjid, lebih suka cinta diskotek misalkan, ya silakan ya sudah gitu ya. Kalau sudah saya sampaikan kebenaran, ini kebenaran dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala, engkau sudah memahaminya, engkau pun setuju dalam hati kecilmu, tapi engkau masih mencintai sesuatu yang tidak seharusnya engkau cintai, yang harusnya engkau lebih cinta ke masjid ketimbang ke warung, malah sekarang lebih cinta ke warung ketimbang ke masjid, ya. Ya sudah terserah engkau sajalah gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai itu. Wa'mal masyitah, ya engkau mau berbuat apa saja ya terserah kamulah gitu ya. Fa innaka majziyun bihi, maka pada akhirnya engkau akan dibalasi setiap apa yang engkau lakukan. Nah, ini sebenarnya seperti kalimat pamungkas gitu ya. Sudah dinasihati dengan baik, ya, sudah diberikan pemahaman yang baik, dan kita pun kadang kalau mendengarkan yang baik itu kita setuju dengan kebaikan itu, tapi hati masih enggan untuk mengarah ke situ. Kadang kita masih melawan gitu ya, masih ada nafsu syaitan, nafsu diri kita, nafsu manusia yang kemudian mengekang diri kita sehingga kita nggak bisa melakukan yang kebenaran itu. Maka karena itu kita harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam setiap sholat kita wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau 17 rakaat yang wajib sehari, berarti minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah itu ada satu doa, dan satu-satunya doa dalam Al-Fatihah itu. Apa? Bukan doa minta rezeki, bukan doa minta ini A, B, C, dan segala macam. Cuma satu, doa minta hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa cuma hidayah yang diminta? Karena hidayah itu adalah kunci. Ya, hidayah adalah kunci. Kalau orang punya hidayah, itu kebaikan insya Allah akan mengikuti. Tapi kalau hidayah itu dicabut, ya sudah. Ya, dia akan jauh dari kebaikan. Dia tahu mana yang benar, mana yang baik, tapi akan jauh. Kenapa? Nggak ada hidayah itu. Tapi kalau orang punya hidayah, dia akan merasa di dalam dirinya, punya kesadaran siapa dirinya, dia apa kewajibannya di atas dunia ini. Maka dia akan berupaya untuk apa? Berupaya untuk kemudian ya mengejar kebaikan-kebaikan. Ayuhal walad, ya wahai anak-anakku. Ayu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalami wal khilafi wat tibbi wad dawawini wal ash'ari wan nujumi wal arudi wan nahwi wat tasrifi ghaira tadi'il umr. Ya, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa apapun yang engkau dapatkan dari belajar ilmu kalam, ilmu tauhid maksudnya di sini, wal khilaf atau ilmu fikih di sini, watib ilmu kedokteran, wad dawawin wal ash'ar ya mempelajari adab syair ya puisi sastra Arab, wan nujumi wal arud ya kemudian ilmu astronomi atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syair arud ya, wan nahwi wat tasrif belajar bahasa Arab nahwu sharaf, itu semua yang kau pelajari itu ghairu tadiya'il umr, itu bukan menghabiskan umur pada hakikatnya. Jadi jangan disangka ini anak kok belajar-belajar terus ya, kapan dia kerjanya, kapan dia. Ya, kesannya adalah kalau menuntut ilmu itu menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Tidak. Ya, kemuliaan menuntut ilmu itu bukan pada apa yang didapatkan setelah menuntut ilmu, tetapi hakikat kemuliaannya itu adalah saat menuntut ilmu itu sendiri. Ya, beda kalau misalkan kita kerja ya, kerja ini bagus. Kenapa? Karena penghasilannya bagus dari kerja ini. Kalau nggak dapat penghasilan bagus dari suatu pekerjaan, maka pekerjaannya nggak dianggap bagus. Nah, jadi sesuatu itu umumnya ya dilihat dari hasilnya apa, bukan dari prosesnya. Tapi menuntut ilmu, kemuliaannya sudah didapatkan sejak dari prosesnya. Menuntut ilmu itu sendiri sudah mulia, apalagi nanti kalau dihasilkan sesuatu yang mulia pula daripada menuntut ilmu. Dapatnya combo, double, seperti itu. Ya, jadi kita belajar A, belajar B, belajar C, terserah mau ilmu apapun. Ilmu dunia, ilmu akhirat, yang penting itu bermanfaat untuk kita, berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa dan negara, dan begitu pun apalagi dengan agama. Maka semua ilmu yang kita pelajari itu, proses kita belajar itu bukan menghabiskan waktu. Hakikatnya bukan menghabiskan waktu. Jadi jangan menyangka diri kita hanya buang-buang waktu untuk belajar ini. Buat apa saya belajar ini? Toh saya nggak bisa kerja dengan usaha ini. Enggak. Ya, itu menghinakan ilmu yang semacam itu. Ilmu itu apapun dia, ya entah nanti akan bermanfaat atau tidak untuk diri kita, secara hakikat saja dengan belajar itu saja sudah merupakan suatu kemuliaan. Ya, apalagi nanti kalau bisa kita amalkan, kita bisa manfaatkan itu nanti lebih luar luar biasa lagi. Bijalal jalal ya, dengan tentunya dengan kemuliaan daripada zat yang memiliki kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang memuliakan para penuntut ilmu. Jadi nggak ada alasan saya nggak mau belajar ini ya buat apa saya ngaji itu kan, toh saya nggak bisa dapat uang juga dari ngaji, mending saya kerja belajar ini ya, atau ngaji atau langsung kerja saja dapat uang selesai. Ya kuliah sampai S1 toh nggak bisa dipakai ijazahnya untuk kerja ya.
Jangan mikirkan itu semua. Menuntut ilmu niatkan adalah ya mendapatkan kemuliaan Allah. Dengan menuntut ilmu saja sudah dapat kemuliaan, apalagi nanti kalau bisa kita manfaatkan ilmu itu untuk sesuatu yang baik juga nanti kemudian hari. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihissalam. Aku pernah membaca, pernah melihat dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah berkata, min sa'ati ayyudu al-mayyitu 'alal janazati ila ayyudu 'ala syafiril qabri. Ya, dari sejak seorang mayat, seseorang manusia yang telah meninggal dunia, jenazah diletakkan ya di apa namanya di keranda mayat sampai nanti diletakkan di samping kuburnya ya. Yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Selama proses itu dari sejak keranda dibawa ke kuburan gitu ya, ibarat dari rumah duka ke kuburan, itu selama proses itu Allah bertanya kepada dia, kepada jenazah tadi 40 pertanyaan ya. Awaluhu di antaranya yang pertama Allah tanyakan itu apa? Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada orang itu, "Abdi, wahai hambaku, tohar taman dorakal kisinina." Ya, engkau telah mensucikan diri, membersihkan diri, memperbaiki dirimu untuk dilihat baik oleh manusia selama bertahun-tahun. Ya, jadi ada orang jenazah ya yang selama hidupnya itu dia hanya ingin dilihat baik oleh manusia. Jadi ingin dilihat baik oleh manusia, gitu ya. Wa matohar taman sa'atan. Tetapi ya, selama bertahun-tahun engkau hidup, engkau hanya fokus untuk dilihat baik oleh masyarakat, dilihat baik oleh manusia. Ya, tapi engkau tidak sekalipun, tidak sedetik pun pernah mencoba untuk memperbaiki diri di hadapanku, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbika. Padahal setiap hari aku selalu melihat ke dalam hatimu. Ya, aku selalu melihat ke dalam hatimu, aku selalu memberikan hidayah mungkin kepada dirimu. Ya, yaqullahu ta'ala, ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Ya, sebenarnya apa yang kau lakukan di dunia itu, ya? Kau memperbaiki diri apa namanya? Memperindah diri, mempercantik diri, ya, untuk agar dilihat baik oleh manusia saja tapi nggak pernah melihat diriku, ya kata Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seperti itu ya. Ya, apa yang sebenarnya kau lakukan selama di dunia itu, padahal engkau selama hidup itu diliputi oleh kebaikan-kebaikanku, nikmatku, rezekiku, ya aku yang kasih kamu ini itu segala macam, seolah-olah Allah katakan seperti itu ya. Aku kasihkan kamu ini, kamu butuh ini, aku kasih ini, kamu butuh itu, aku kasih itu. Tapi bukannya engkau menyadari hal itu dan memperbaiki dirimu agar terlihat baik di hadapanku, malah engkau menggunakan semua nikmatku, menggunakan semua yang aku punya itu untuk terlihat baik di sisi orang lain, gitu ya. Ibaratnya kita kasih sesuatu ke orang, kita kasih sesuatu ke orang, harusnya orang itu memanfaatkan sesuatu yang kita kasih itu agar menjadi terlihat baik di hadapan kita. Dia berupaya untuk memperbaiki dirinya, memiliki rasa syukur lah, rasa terima kasih kepada orang yang telah berbuat kepada kita. Malah apa yang kita pakai itu dia gunakan untuk menarik orang lain, gitu ya. Tentu orang yang ngasih pertama akan marah. Begitupun di sini. Aku kasih kamu nikmat ini, nikmat itu, nikmat segala macam, tapi engkau pakai itu semua bukan untuk menarik diriku, dalam arti memperbaiki diri, membersihkan diri di hadapanku agar terlihat baik di hadapanku, tapi justru apa? Malah digunakan untuk ya menarik orang lain, memperbaiki diri di hadapan orang lain, terlihat baik di hadapan orang lain. Ya, am anta asammu la tasma, apakah engkau itu tuli tidak pernah mendengar ya, maksudnya tidak pernah mendengar aku selalu memberikan apa namanya hal-hal yang baik kepadamu, menyerumu, mengajakmu secara diam-diam tanpa engkau sadari. Ya, ini kembali lagi tadi ke pasal mengenai niat tadi ya. Mungkin yang kita lakukan, kita sudah diberikan karunia berkah ya, kesenangan menuntut ilmu. Wah, saya belajar 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 belajar, tapi ternyata niat kita di balik itu semua apa? Pengen dilihat baik oleh orang, pengen dilihat alim. Oh, ini alim besar, lulusan pondok, lulusan universitas A, B, C dan segala macam. Ya, undang-undang ini, undang itu. Nah, ini kayaknya senang kalau hidup seperti itu. Sehingga kemudian ya tadi Allah tanya pada dia, engkau aku beri nikmat hidup yang luar biasa, rezeki, bisa belajar di sini, bisa belajar di situ. Hatimu aku bawa, aku arahkan supaya engkau tidak bosan belajar, senang belajar. Tapi kok bisa niatnya bukan untukku, tapi malah niatnya agar dilihat baik oleh orang lain, niatnya untuk dunia yang bahkan mereka nggak berperan apapun dalam hidupmu. Semua hidupmu itu peranku, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebagai bentuk apa namanya? Cambukan juga untuk kita. Ya, kita hidup di dunia ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita miliki karena Allah, hidup yang kita miliki karena Allah, kesempatan, kesehatan, semuanya karena Allah. Tapi kenapa kita di hidup dunia ini justru ingin merasa tampil lebih baik untuk makhluk, ingin tampil lebih baik untuk dunia, bukan untuk zat yang memberikan kita semua itu. Maka renungilah itu semua. Ya, maka renungilah itu semua.
apa yang kita lakukan ini, apa niatnya? Perbaikilah semuanya, renungi. Mumpung belum terlambat, ya. Teruskan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tapi coba renungi. Kita melakukan itu tujuannya apa? Kita sering sedekah ke masyarakat di kampung, tujuannya apa? Mengharapkan ridho Allah agar dilihat atau agar dilihat baik oleh mereka yang kita kasih itu. Wah, si fulan dia orangnya dermawan, kaya dermawan, kaya dermawan. Kita senang dengan pujian-pujian itu. Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada gunanya untuk kita semua itu. Ya, Allah yang berikan kau rezeki, ya, itu rezeki bukan dari warga kampung kamu. Itu rezeki bukan karena usahamu. Allah yang kasih. Tapi Allah yang kasih, engkau malah gunakan untuk terlihat baik di hadapan makhluk. Ya, cobalah untuk mengikhlaskan diri daripada semua perbuatan-perbuatan itu. Kembali lagi di sini, teguran Allah kepada orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah berbuat baik, yang sudah soleh, tapi mungkin dalam hatinya masih niatnya kepada keburukan. Nah, bayangkan, ya, bagi orang yang belum melakukan apapun sama sekali, belum mau ngaji, masih malas-malasan ngaji, berbuat baik belum, ya, masih mikirnya dunia terus gitu ya. Nah, itu tentu nanti lebih lebih wailun laka, ya. Maka untuk mengejar tuba laka, ya, sambil kita mengamalkan yang baik, kita juga harus punya niat niat yang baik pula seperti itu. Wallahu a'lam, demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini, sedikit tapi semoga bermanfaat dan semoga dipahami dengan baik, semoga bisa mengubah hidup kita ke depannya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.